Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, serta malam kepada Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Teknik Emerging Thermal dan Non-Thermal. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai aplikasi radio frekuensi heating pada produk pertanian atau pangan. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Widya Nur Azizah dengan NPM 2401102100092. Saya akan menjelaskan mengenai radio frekuensi heating. Radio frekuensi heating merupakan metode pemanasan volumetrik yang menggunakan radiasi gelombang elektromagnetik dengan frekuensi antara 30 kHz sampai 300 MHz. Gelombang mikro bekerja dengan memanaskan molekul yang memiliki momen dipol, seperti air atau lemak. Ketika gelombang menembus bahan, molekul-molekul air di dalamnya akan bergetar dengan frekuensi tinggi. Getaran ini akan membuat molekul bergesekan satu sama lain yang kemudian menghasilkan panas. Proses ini disebut dengan pemanasan dielektrik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa materi, yaitu yang pertama mengenai karakteristik bahan yang diberi perlakuan, yang kedua mekanisme kerja radiofrekuensi heating, yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi proses, yang keempat pengaruh perlakuan terhadap hasil, yang kelima kelebihan dan kekurangan proses, dan yang terakhir yaitu mengenai tantangan dan peluang proses. Yang pertama mengenai karakteristik bahan, dalam jurnal yang saya gunakan ini, bahan yang digunakan yaitu selai kacang dengan merek IGA yang merupakan pasta homogen tanpa potongan kacang atau pemisahan minyak. Selai kacang ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kadar air rendah, di mana selai kacang memiliki sedikit kandungan air yang membuat sulit dipanaskan secara merata karena konduktivitas termal yang rendah. Yang kedua yaitu homogen, karena selai kacang memiliki konsistensi yang seragam di seluruh bagiannya tanpa adanya potongan kacang atau pemisahan minyak. Hal ini menjadi penting untuk memastikan distribusi panas yang lebih merata selama pemanasan radio frekuensi. Dan yang terakhir yaitu sifat dielektrik tertentu. Selai kacang memiliki sifat dielektrik tertentu yang mana konstanta dielektrik dan faktor kehilangan dielektrik yang mempengaruhi interaksinya dengan gelombang radiofrekuensi dan bagaimana selai kacang menyerap energi radiofrekuensi. Selanjutnya yaitu mengenai mekanisme kerja. Mekanisme kerja dari radiofrekuensi heating melibatkan konversi energi elektromagnetik menjadi energi panas dalam makanan. Ketika gelombang radiofrekuensi diterapkan pada makanan, medan listrik yang dihasilkan menyebabkan molekul polar dalam makanan seperti air, gula, dan protein berosilasi. Oskilasi molekuler ini menghasilkan gesekan dan tumbukan antar molekul yang akan menghasilkan panas. Pemanasan radiofrekuensi ini memanaskan makanan secara volumetrik, artinya panas yang dihasilkan secara internal di seluruh volume makanan. Hal ini menyebabkan pemanasan yang cepat dan seragam, terutama pada makanan dengan kadar air tinggi. Bisa dilihat di layar ini merupakan ilustrasi untuk menggambarkan sistem radiofrekuensi heating dengan material di antara elektroda. Gambar pada materi mewakili molekul air polar. Molekul air polar bergerak menghadap elektroda bermuatan berlawanan ketika medan listrik berbalik ketika generator radiofrekuensi berosilasi, seperti yang ditunjukkan oleh bentuk gelombang yang bergerak. Selanjutnya yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi proses. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses radiofrekuensi heating pada selai kacang terdapat 6. Yang pertama yaitu sifat dielektrik bahan.
Sifat dielektrik selai kacang, terutama konstanta dielektrik dan faktor kehilangan dielektrik, sangat mempengaruhi bagaimana selai kacang berinteraksi dengan gelombang radiofrekuensi dan seberapa banyak energi radiofrekuensi yang diserap. Konstanta dielektrik menentukan kemampuan bahan untuk menyimpan energi listrik, sedangkan faktor kehilangan dielektrik menentukan kemampuan bahan untuk mengubah energi listrik menjadi panas. Kemudian ada geometri sampel bahan. Ketebalan dan bentuk sampel selai kacang juga mempengaruhi keseragaman panas. Bagian sampel yang lebih tebal cenderung menyerap lebih banyak energi radiofrekuensi dan memanas lebih cepat daripada bagian yang lebih tipis. Kemudian ada desain sistem radiofrekuensi. Frekuensi, daya, dan konfigurasi elektroda dari sistem radiofrekuensi juga berperan penting dalam proses pemanasan. Frekuensi yang lebih tinggi dapat menghasilkan pemanasan yang lebih cepat, sedangkan daya yang lebih tinggi dapat meningkatkan tingkat pemanasan secara keseluruhan. Konfigurasi elektroda mempengaruhi distribusi medan listrik dan dengan demikian mempengaruhi keseragaman pemanasan. Untuk nomor 4 yaitu penambahan blok PEI. Dalam penelitian ini, penambahan blok polieterimide atau PEI di dekat titik dingin sampel selai kacang juga mempengaruhi proses pemanasan, di mana blok PEI ini membantu meningkatkan keseragaman pemanasan dengan menyerap energi radiofrekuensi di daerah yang lebih dingin dan memancarkan kembali ke daerah sekitarnya. Yang selanjutnya yaitu sifat termal bahan. Konduktivitas termal dan kapasitas panas spesifik selai kacang juga mempengaruhi bagaimana panas didistribusikan ke seluruh sampel selama pemanasan radiofrekuensi. Dan yang terakhir yaitu kondisi lingkungan, di mana suhu awal sampel dan suhu lingkungan juga dapat mempengaruhi laju pemanas dan keseragamannya. Kemudian pengaruh perlakuan terhadap hasil dapat dilihat dari tabel pengaruh parameter perlakuan ini, di mana perlakuan radiofrekuensi heating dengan penambahan blok PEI berpengaruh terhadap distribusi suhu dan keseragaman pemanasan, di mana distribusi suhu dibedakan menjadi dua, yaitu tanpa blok PEI dan juga dengan blok PEI. Tanpa blok PEI, distribusi suhu yang tidak merata pada selai kacang dengan suhu tertinggi mencapai 95,7 derajat Celcius di bagian tengah atas dan bagian sampel. Dan dengan blok PEI, distribusi suhu menjadi lebih merata, di mana seiring bertambahnya diameter blok PEI dari 2 cm menjadi 8 cm, suhu tertinggi pada permukaan atas sampel menurun secara bertahap dari 87 derajat Celcius menjadi 79 derajat Celcius. Kemudian yang kedua yaitu keseragaman pemanasan, di mana tanpa blok PEI, perbedaan antara suhu maksimum dan minimum pada sampel tanpa blok PEI adalah 25,7 derajat Celcius, dan dengan blok PEI, penambahan blok PEI ini dengan diameter 8 cm secara signifikan meningkatkan keseragaman pemanasan, mengurangi perbedaan suhu maksimum dan minimum menjadi 19,8 derajat Celcius. Untuk kelebihan dan kekurangan dari proses ini yaitu, untuk kelebihannya yaitu yang pertama, waktu pemanasan yang jauh lebih singkat dibandingkan dengan metode konvensional. Yang kedua, pemanasan radiofrekuensi dapat dikontrol secara tepat dengan menyesuaikan parameter seperti daya dan waktu, sehingga memungkinkan tingkat pemanasan yang konsisten dan terkendali. Radiofrekuensi heating dapat lebih hemat energi karena panas dihasilkan langsung di dalam makanan, sehingga mengurangi kehilangan energi ke lingkungan. Dan yang terakhir yaitu mengurangi resiko kontaminasi mikroba dan meningkatkan keamanan pangan.
Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama yaitu distribusi panas yang tidak merata, terutama pada makanan dengan kadar air rendah, seperti selai kacang yang menjadi contoh tadi. Kemudian ada peralatan radio frekuensi heating yang mahal untuk dibeli, serta perawatannya juga mahal. Dan yang ketiga yaitu penggunaan gelombang radiofrekuensi memerlukan tindakan pencegahan keamanan yang tepat untuk melindungi pekerja dari paparan radiasi elektromagnetik. Dan yang terakhir yaitu pemanasan radiofrekuensi dapat mempengaruhi kualitas makanan, seperti tekstur, rasa, dan nilai gizi, terutama jika tidak dioptimalkan dengan benar. Yang selanjutnya yaitu mengenai tantangan dan peluang dari proses ini. Untuk tantangannya sendiri yaitu makanan dengan kadar air rendah cenderung mengalami pemanasan yang tidak merata karena konduktivitas termal yang rendah. Hal ini dapat mengakibatkan beberapa bagian makanan terlalu matang sementara bagian lain kurang matang. Dan yang terakhir yaitu untuk menentukan parameter proses yang optimal seperti frekuensi, daya, dan waktu pemanasan untuk mencapai keseragaman pemanasan dan kualitas produk yang diinginkan memerlukan penelitian dan pengembangan lebih lanjut. Namun proses ini juga mempunyai peluang yaitu radio frekuensi heating dapat digunakan untuk pasteurisasi dan sterilisasi makanan secara cepat dan efisien, bahkan dalam kemasan yang dapat meningkatkan keamanan dan umur simpan produk. Kemudian, radio frekuensi heating juga dapat membuka peluang untuk pengembangan produk makanan baru dengan karakteristik unik seperti tekstur, rasa, dan nilai gizi yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu radio frekuensi heating dapat membantu mengurangi limbah makanan. Kesimpulan dari jurnal yang saya baca ini yaitu penelitian ini mengevaluasi metode penambahan blok PEI silinder di dekat titik dingin selai kacang dalam wadah silinder untuk meningkatkan keseragaman pemanasannya dalam perlakuan radiofrekuensi. Hasil simulasi komputer menunjukkan bahwa setelah penambahan blok PEI, distribusi medan listrik menjadi lebih seragam dan distribusi suhu lebih merata yang menunjukkan bahwa keseragaman pemanasan dapat ditingkatkan secara efektif dengan meningkatkan ketebalan bahan blok dalam perlakuan radiofrekuensi. Di antara 5 diameter blok PEI di diameter 8 cm menghasilkan keseragaman pemanasan terbaik, di mana tinggi blok PEI terbaik yang dapat lebih meningkatkan keseragaman adalah 1,3 cm. Untuk selanjutnya yaitu referensi yang saya ambil dari 3 jurnal yang ada bisa dilihat di layar. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.